Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah biquwatillah wa bi nasrillah la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita akan mengkaji kitab Sulamut Taufiq ila Mahabbatillah ala Tahqiq, karangan dari Syekh Abdullah bin Husin bin Thahir Al-Ba'lawi. Beliau adalah ulama besar dari Tarim, Yaman, yang karya-karyanya luar biasa, termasuk adalah kitab Sulamut Taufiq ini. Kitab Sulamut Taufiq ila Mahabbatillahi ala Tahqiq, yang artinya bahwa tangga menuju pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kecintaan Allah secara detail atau kecintaan Allah secara murni. Ini diajarkan oleh beliau di dalam kitab Sulamut Taufiq. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan tetesan-tetesan ilmu dari beliau, mendapatkan wirasatul ulama, warisan daripada ulama, yang artinya berarti kita juga mendapatkan warasatul anbiya, yaitu warisan-warisan dari para nabi, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam kitab ini lengkap membahas tentang tauhid, membahas tentang tasawuf, dan juga tidak kalah pentingnya membahas tentang fikih sebagai hukum dasar untuk kita beramal, bermuamalah, dan beribadah, sehingga kita di dalam beribadah sesuai dengan tuntunan dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kitab ini diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, yaitu dengan menyebut asma Allah. Ar-Rahman, zat yang maha pengasih, Ar-Rahim, zat yang maha penyayang. Kenapa beliau mengawali kitab ini dengan Bismillahirrahmanirrahim? Karena perintahnya Rasulullah SAW. Anjuran Rasulullah dalam hadis beliau disebutkan, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa aqta. Segala sesuatu yang mempunyai nilai baik yang tidak diawali dengan bismillah, maka akan menjadi terputus pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam redaksi hadis yang lain disebutkan kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa ajzam. Segala hal yang baik yang tidak diawali dengan bismillah maka akan menjadi cacat, kurang sempurna. Oleh karenanya Al-Imam Abdullah bin Husin At-Thahir di dalam mengarang kitab Sulamut Taufiq ini mengawali dengan bismillah. Dan begitulah para ulama di dalam mengajar, di dalam menulis kitab, di dalam apapun yang mempunyai nilai kebaikan itu pasti diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Is'adur Rafiq disebutkan tentang hukum basmalah. Al-basmalatu matlubatun likulli amrin dzibalin. Jadi bismillah itu disunnahkan likulli amrin, dalam segala perkara, dzibalin, yang mempunyai nilai baik. Nilai baik yang bagaimana? Karena dalam faktanya ada baik menurut diri sendiri, itu namanya kebaikan individu. Ada baik secara orang banyak, jadi kalau menurut orang banyak itu baik, itu namanya kebaikan demokrasi. Ada kebaikan yang ilahiyah, kebaikan yang memang dituntun oleh syariat. Nah, yang dimaksud dengan
Zibalin ini tentu kebaikan yang menurut kacamata dan pandangan syariat. Jadi dalam pandangan syariat itu baik, maka disunnahkan mengawalinya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini disebutkan zibalin ay halin yahtammu bihi syar'an, kebaikan yang menurut kacamata dan pandangan syariat, bukan kebaikan yang menurut pandangan orang per orang. Bi alla yakuna muharraman wala makruhan, dan bismillah ini tidak disunahkan dalam perkara-perkara yang diharamkan ataupun perkara-perkara yang makruh. Yang haram dan makruh li zatihi pada zatnya, wala min safafin umur, walaysa zikron, dan kalimat bismillah ini tidaklah termasuk zikir mahdhan yang sifatnya murni. Kala ilaha illallah, tidak seperti kalimat la ilaha illallah. Jadi bismillah bukan zikir murni seperti la ilaha illallah. Kalau la ilaha illallah itu termasuk zikir murni, sebagaimana baginda Rasulullah SAW bersabda, afdhalu zikri la ilaha illallah. Zikir yang terbaik adalah kalimat la ilaha illallah. Jadi bismillah itu laisa zikron mahdhun, bukan zikir yang murni. Wala ja'ala syari'u lahu mabda' ghairul basmalah kasalah. Dan dalam syariat tidak menjadikan awal perbuatan kecuali awal perbuatan itu dengan basmalah, seperti sholat. Jadi sholat diawali dengan basmalah ketika membaca suratul Fatihah. Dan di sini disebutkan juga fatajibu fi fatihatis shalah likauniha ayatan minha. Nah, di sini disebutkan tentang hukum basmalah di dalam membaca suratul Fatihah. Fatajibu, maka wajib, fi fatihatis shalah, di dalam memulai membaca Fatihah di dalam sholat atau membaca Fatihah, likauniha, karena sesungguhnya membaca basmalah dalam Fatihah itu ayatan minha, bagian dari ayat surat Al-Fatihah. Karena bismillah itu adalah bagian dari suratul Fatihah, maka menjadi wajib untuk dibaca. Artinya apa? Kalau orang kemudian sholat tanpa membaca basmalah, maka dihukumi bahwa dia belum sempurna di dalam membaca suratul Fatihah. Karena apa? Karena basmalah itu adalah ayatan minha, ayat bagian dari surat Al-Fatihah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bismillah itu disunahkan, bahkan wajib hukumnya untuk dibaca. Seperti tadi, wajib dibaca ketika membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat. Fatihah juga bisa dihukumi haram untuk dibaca. Kapan? Wa tahrumu 'alal muharrami li zatihi kazina. Haram dibaca atau haram membaca Fatihah kepada perkara-perkara yang diharamkan secara zatiahnya, kazina, seperti zina. Ini juga nggak boleh. Mau mencuri baca bismillah nggak boleh. Mau berjudi baca bismillah nggak boleh. Mau minum khamar baca bismillah nggak boleh. Karena apa? Karena itu adalah haram lizati, haram secara zatiah. Wakila tukrohu, sebagian pendapat mengatakan bahwa itu makruh, sesuatu yang dibenci. Jadi membaca bismillah pada perkara-perkara yang diharamkan itu sesuatu yang dibenci. Wa amma li'aridin kawudu'in bima'in mahsubin fatusannu. Adapun
hukum membaca basmalah kepada hal-hal yang sunnah, seperti misalnya wudhu. Kita berwudhu kemudian mengawalinya dengan bismillah. Ketika kita mengambil air, maka itu fatusannu, disunnahkan. Sebagaimana banyak keterangan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwasanya awalilah kita di dalam berwudhu itu bismillahirrahmanirrahim, dengan bismillahirrahmanirrahim. Makanya di dalam kitab disebutkan fatusannu, hukumnya sunnah. Wa tukrahu ala makruhi li zatihi kan nadhari li farji zaujah. Juga membaca bismillah bisa hukumnya makruh. Kapan itu? Ketika kita melakukan sesuatu yang makruh li zatih, yang makruh karena zatnya. Seperti contohnya kan nadhari li farji zaujah, melihat kemaluan pasangan, itu hukumnya makruh. Maka ketika melakukan sesuatu yang makruh dan membaca bismillah, maka membaca bismillahnya itu juga dihukumi sebagai makruh. Ini di dalam hukum-hukum membaca basmalah. Amma li'aridin ka'akli basolin fatusan. Adapun membaca bismillah pada perkara yang makruh tapi bukan zatnya, seperti misalnya makan tapi yang dimakan itu adalah bawang. Yang bawang itu mengandung aroma yang tidak enak bagi orang lain, atau ketika kita makan petai atau jengkol, makannya itu baik, tapi yang dimakan itu adalah perkara-perkara yang tidak disukai dan membawa dampak efek kepada orang lain yang tidak disukai, maka membaca basmalah pada sesuatu yang makruh tapi bukan lidzatih, di sini disebutkan fatusannu, tetap disunahkan. Tapi kalau makruhnya pada makruh yang lidzatih, seperti tadi melihat kemaluan, maka itu hukumnya menjadi makruh. Wala tutlabu alal muhaqqarati kakansin. Di sini juga disebutkan bahwasanya tidak disunahkan untuk membaca bismillah pada perkara-perkara yang sepele. Misalnya kita menyapu dan lain sebagainya, yang sifatnya itu sepele, biasa, maka tidak disunahkan. Wa amma talabuha 'inda dukhulil khala. Adapun membaca basmalah pada perkara ketika kita masuk kamar mandi, itu dihukumi sebagai sunnah. Karena apa? Karena di situ ada permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi permohonan penjagaan supaya kita dijaga dari hal-hal yang buruk, dari gangguan jin, gangguan setan dan sebagainya. Maka membaca bismillah ketika kita akan masuk khola atau WC, kamar mandi, itu dihukumi sebagai sunnah. Ini diantara hukum-hukum tentang basmalah yang menjadi awalan dalam kitab ini. Syekh Abdullah bin Husain bin Thahir mengawali kitab Sulamut Taufik dengan Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan di dalam pembahasan berikutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.